Halo sahabat bahasa, bertemu lagi di Kita dan Bahasa episode yang keempat. Seperti biasanya, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa untuk kalian semua. Kalau misalnya di episode sebelumnya, semuanya dari kantor bahasa Kepulauan Riau, kali ini kita mendatangkan narasumber dari luar. Penasaran kan? Ayo, kita langsung saja sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu sama sahabat bahasa. Nama saya Fatim Mufti, saya orang luar kantor bahasa. Betul kan? Ya, bukan orang luar negeri tapi ya? Bukan, saya orang luar kantor bahasa. Karena tadi disebutkan bahwa sebelum-sebelumnya orang-orang kantor bahasa, saya akan perkenalkan diri sebagai saya bukan orang kantor bahasa, orang luar ya bahasanya, orang luar. Ya. Yang sering main ke sini. Oke. Gitu sih. Latar belakangnya Mas Fatih ini dari mana? Oke, aku kelahiran Banyuwangi. Sejak 2009 tinggal di Tanjung Pinang, kuliah di Tanjung Pinang. Setelah lulus kuliah, aku memutuskan untuk menjadi penulis purna waktu. Penulis purna waktu? Ya. Penuh, berarti profesinya penulis? Iya, saya mencari makan dan sesuap nasi dan sepiring berlian dari menulis. Sepiring berlian? Sepiring berlian. Oke. Menulis, apakah jadi penulis lepas atau terikat dengan sebuah organisasi atau penerbit mana atau bagaimana? Sebagai sebuah profesi, saya membagi kerja kepenulisan saya pada dua matra ya. Yang pertama sebagai pekerja saya di sebuah harian surat kabar, itu pekerjaan saya. Kemudian di luar itu saya juga menulis ya dalam beragam format, artinya menulis untuk iklan, menulis untuk menulis cerita, menulis puisi, menulis esai, menulis proyek pribadi ataupun proyek komersil gitu. Oke. Nah ini saya lihat Mas Fatih di mejanya ada buku-buku nih. Ada cerita khusus tidak sih terkait buku atau mungkin hobi membaca dan lain-lain? Jelas sih, aku percaya ya Bang Herima, aku percaya bahwa penulis adalah perjalanan selanjutnya dari seorang pembaca. Jadi dengan kepercayaan itu bagi aku mustahil dia akan menjadi penulis sebelum dia menjadi pembaca. Oke. Nah, jadi setiap yang menulis harus seorang pembaca begitu. Maka kalau aku mengingat lagi bagaimana perjalanan diriku sebagai pembaca, walaupun sekarang juga masih sebagai pembaca itu tetap ya. Cuma pada mulanya pasti dimulai dari membaca. Aku membaca pertama kali itu ya masih anak-anak, dan buku yang paling terjangkau hari itu bukan buku ya, bacaan yang paling terjangkau waktu kecil itu adalah Bobo. Mungkin Bobo, majalah Bobo ya? Majalah Bobo. Okay. Kita tumbuh di era itu di era ya. Yang sama. Di era yang sama, Bobo adalah bacaan yang tidak cuma menghibur tapi juga informatif. Betul. Gitu. Jadi dulu tuh waktu SD langganan Bobo gitu. Langganan Bobo. Oke, sekarang sudah sebagai penulis profesinya dan suka membaca juga. Kalau boleh tahu di usia yang sekarang dewasa nih, punya nggak penulis atau novel favorit gitu? Ya ini yang agak susah ya kalau ditanya. Saya tuh agak susah kalau ditanya siapa penulis favorit, siapa buku favorit, karena setiap penulis dan karya-karyanya punya kekhasan masing-masing gitu. Tetapi kalaupun memang saya mencoba memberi rekomendasi satu buku yang membuat saya terkejut dengan teknik penceritaan yang solid dan sangat canggih, itu saya ingin berbagi judulnya itu Raden Mandasia si pencuri daging sapi, karya Yusi Apianto Pariano. Itu salah satu novel yang ya saya rasa dalam 5 tahun terakhir cukup mengganggu saya karena saking canggihnya cara kepenulisannya begitu. Tapi apakah dia penulis favorit saya? Ya masih banyak gitu. Betul. Oke. Nah, berbicara soal menulis dan membaca, mungkin kan banyak sahabat bahasa juga yang hobi baca, tapi tidak semuanya langsung otomatis jadi penulis. Boleh tidak bercerita bagaimana kisah awalnya menemukan diri, aku kayaknya penulis dan akan menjadi berprofesi sebagai penulis deh. Oke. Kalau diingat-ingat lagi ya, sebetulnya sebelum jadi penulis kita sebagai manusia itu punya naluri bercerita. Kalau diingat-ingat lagi ketika kita masih kecil gitu ya, ketika kita pulang libur sekolah, libur panjang, kita liburan dengan keluarga, pasti ketika kita masuk sekolah kita akan menceritakan pengalaman kita. Nah,
semakin kita membaca banyak buku dan apalagi buku-bukunya itu bagus, kita kan pasti tertarik untuk berbagi pengalaman itu kepada orang. Ya, pada mulanya kan lewat lisan. Coba dong kamu baca buku ini deh, bagus deh. Seperti kita nonton filmnya bagus. Coba dong kamu nonton film ini. Nah, hasrat untuk berbagi itu yang sebetulnya memancing hasrat untuk menulis gitu. Kenapa dia menjadi menulis bukan bercerita lewat lisan? Karena seorang pembaca secara tidak sadar dia akan berakrab dengan kata-kata. Dia akan tahu cara menggunakan kata-kata, sehingga semakin banyak yang dia baca, semakin banyak dia bisa menulis begitu. Jadi medium berekspresinya, medium berceritanya bertambah, bukan cuma hanya lisan, tapi juga lewat tulisan. Aku rasa sih selama ini proses yang aku lewatin gitu ya, karena kita ingin bercerita gitu. Oke, pasti ada satu titik dong, satu momen titik balik bahwasanya kita kalau misalnya orang-orang tuh banyak bilang harus realistis, meskipun kita hobi itu suka itu kan kita berbicara soal penghidupan. Kapan nih ada satu titik, wah dari menulis ternyata menghasilkan dan aku bisa menghidupi diri aku gitu. Ada masa depan di profesi ini. Gitu. Kapan itu? Itu harus balik lagi ke tahun 2010 atau 2010 akhir. Ketika itu saya bilang ke ibu saya bilang bahwa saya bilang ke ibu itu bilang saya mau jadi penulis gitu. Respon ibu saya sederhana sekali, seperti ibu-ibu lain di dunia ini. Emang ada duitnya? Nah, sesederhana itu. Ibu saya seorang ibu rumah tangga di kampung, sehingga ketika anaknya bilang mau jadi penulis ya pasti bilang ada duitnya. Saya bilang ada. Caranya saya nggak tahu waktu itu 2011 nggak punya petunjuk bagaimana cara mencari uang atau menjadikan penulis ini sebagai profesi. Tetapi pintu masuk yang membuat saya akhirnya bisa meyakinkan ibu bahwa menulis itu ada duitnya adalah mengikuti lomba. Jadi waktu itu mengikuti lomba menulis cerita pendek, cerita rakyat gitu, menang. Sebagian uangnya saya belikan tas buat ibu saya bilang ini hasil nulis. Sejak saat itu ibu saya mendukung, dan kalau ibu saya mendukung ya udah sisanya tinggal ikut aja. Udah ada dukungan doa dari ibu ya, restunya. Saya minta support orang tua aja sih sebetulnya gitu. Dari situ keyakinan itu terbentuk, dan ya karena fokus membangun karir di situ akhirnya membuka jaringan pertemanan. Dari situ juga pertukaran informasi, peluang, ya akhirnya mengalir semua kesempatan dan terbuka begitu sih. Nah mungkin tiap-tiap penulis dalam melahirkan karya atau tulisannya tuh beda-beda metode mereka. Nah kalau versi Bang Fatih sendiri biasanya ide itu muncul tuh bagaimana prosesnya? Ide ya untuk menulis sesuatu atau berkarya. Banyak orang bilang ide itu ditunggu ya. Ide ketika kita mau nulis gitu, aku nggak punya ide nih. Gimana ya idenya gue datang nih, dia nunggu ide di kamar gitu. Padahal berdasarkan pengalaman saya, ide itu dicari. Jadi bukan cuma melulu ditunggu, kamu duduk di ruangan kemudian ide datang ke kepala kamu dan menjadi tulisan, enggak. Jadi ide itu dicari. Nah, pertanyaan kan akhirnya cara carinya gimana gitu ya. Lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya ya selama hampir 10 tahun ini menulis, ide itu biasanya saya dapatkan dari pengalaman saya sih. Jadi pengalaman itu macam-macam. Ada pengalaman fisikal, artinya pengalaman fisikal ya berarti pengalaman yang erat katanya dengan fisik, misalnya jalan-jalan, mencoba makanan baru, pergi ke tempat baru, itu pengalaman luar fisikal ya. Atau pengalaman batin, artinya kita merenung atau berpikir dari sesuatu yang kita lihat, kita tonton, kita dengar, sehingga terjadi pemikiran gitu. Setelah tercetus pemikiran itu, baru ide yang masih mentah itu ditulis. Setelah ditulis di kertas begitu, baru saya bisa menakar bahwa kayaknya ini asik deh dijadiin tulisan. Poin-poin ini kayaknya di misalnya kemarin kayaknya pas liburan aku ketemu satu orang yang bla 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 bla, jadi satu tulisan gitu sih. Entah apakah itu akan diolah menjadi sebuah karya fiksi atau non fiksi, ya itu nanti pilihan penulisnya begitu. Yang jelas ide itu harus dicari, bukan cuma ditunggu. Ini menarik nih, semakin menarik.
Nah, mungkin kalau sekarang eranya itu dibilang transisi juga udah berubah ya. Ya. Dari versi yang dulu konvensional, konservatif, sekarang itu sudah media di mana-mana. Platform tuh banyak. Nah, tantangan apa nih yang paling berat di saat sekarang ini? Kalau berbicara penulis, mungkin dulu persaingannya lebih kecil. Karena orang harus mengakses penerbit untuk bisa jadi penulis. Kalau sekarang orang nulis di mana saja, dan kadang-kadang kita menemukan, wah ini tulisan bagus banget dari orang yang di mana antah berantah gitu. Nah, tantangannya di era sekarang gimana sebagai penulis? Sebetulnya tantangannya lebih ke begini ya. Dahulu untuk menyiarkan tulisan kita butuh medium yang perlu dikurasi oleh kurator atau pihak lain ya. Bisa katakan ya redaktur di surat kabar atau penerbit buku gitu. Tapi dengan teknologi semua orang kini bisa mempublikasikan tulisan dia. Jelek atau bagusnya tulisannya. Yang penting publikasi dulu. Nah, tantangannya adalah bagaimana di tengah rimba tulisan itu bisa hadir satu tulisan yang mencuri perhatian. Nah, pertanyaan lagi dong, caranya gimana untuk mencuri perhatian? Ya kalau dari pengalaman saya itu jadi diri sendiri. Karena yang paling berbeda itu diri kita. Jadi jangan terjebak pada cerita-cerita di luar yang tidak terjangkau dari kita. Lebih baik kita fokus kepada apa sih nilai yang bisa kita bagikan dari diri kita, dari pengalaman kita. Karena pengalaman kita ini unik, nggak akan sama dengan orang lain. Gitu. Sama-sama kita pernah ke Bali misalnya. Tapi pengalaman kita di Bali akan berbeda dengan pengalaman orang lain. Nah, jadi saran saya untuk bisa tampil berbeda, ya balik lagi kita harus menulis dari apa yang kita ketahui, yaitu diri kita sendiri dong. Gitu. Jadi memang rame, tapi tawarkanlah persona kita yang kita tawarkan gitu. Tentu ya harus dibarengi dengan strategi-strategi menulis yang baik ya, jadi bukan cuma asal nulis doang gitu loh. Skill jangan diremehkan juga ya. Jelas gitu. Jadi jangan cuma punya ide, tapi kalau tidak diimbangi dengan keterampilan menulis yang bagus ya juga percuma juga. Nah, itu kan tipsnya adalah menjadi berbeda. Menurut Bang Fatih, menjadi berbeda ini lebih baik ketimbang mengikuti arus. Misalnya trennya sedang menulis tema A, semua orang tema A. Kan kita pernah di Indonesia kejadian ketika novel-novel berbau Islami membangun jiwa karya Kang Abik naik, wah semua tuh banyak penulis yang Islami novelnya. Nah, apakah ikut tren itu jelek ketimbang menjadi berbeda? Saya tidak bisa bilang jelek yang mengikut tren ya. Cuman pulang lagi kepada pilihan masing-masing. Ketika kamu mengikut tren, maka kamu akan terjebak kepada epigonisme ya. Jadi epigonisme itu kamu ngikutin tren, terus nanti trennya pindah kamu ikut lagi gitu, capek sendiri nanti. Ya kalau nggak percaya ya sekarang penulis-penulis yang dulu ngikut-ngikut seperti si gaya Habibur Rahman pada kemana? Ya, betul. Ya, itu aja sih. Jadi tetap menurut saya paling baik bagi penulis adalah menjadi diri sendiri gitu loh. Jangan kamu boleh terpengaruh dengan penulis A, penulis B, penulis C, tapi kamu bukan mengikut dia, tapi kamu mengambil sesuatu yang bagus dari dia, kamu gabungkan dengan nilai yang ada dalam dirimu gitu. Karena menjadi pengikut itu ya lah jadi follower gitu. Risikonya banyak ya. Apalagi kita harus bertanding sama standarnya dia ya. Nah, itu lagi makanya. Betul. Oke, ini seandainya mungkin nih sahabat bahasa banyak yang tertarik ingin menulis, cuman mungkin sebagian banyak yang untuk memulai itu susah banget pertama kali. Kalau Bang Fatih berada di posisi 0, anggaplah betul-betul pemula yang belum memulai di era sekarang, kira-kira step-step apa yang harus dilakukan agar ini tuh bisa on track? Oke. Pertama yang harus dibenahi adalah mentalnya dulu. Jangan melihat menulis ini sebagai sebuah bakat. Itu perkara pertama. Menulis ini adalah keterampilan. Karena dia keterampilan, dia bisa dilatih. Nah, setiap penulis yang kita kenal sekarang, penulis-penulis hebat sekarang, dia juga pernah mengalami fase sebagai seorang amatir. Artinya berarti kita juga harus menapak dari jejak amatir pun nggak masalah. Tetapi kita memang punya metode belajar menulis yang baik. Jadi setelah mental kita terbangun bahwa menulis itu bukan bakat, berarti aku bisa pelajari dong gitu. Setelah kita tahu itu, mental kita sudah seperti itu, kita cari metode belajarnya.
Nah ini yang jarang ditemui di lingkaran pergaulan kepenulisan saya, itu metode belajar menulis. Menulis itu apa sih yang pertama harus dilakukan? Pengenalan terhadap bahan bakunya dong. Kayak kita mau masak, kita harus kenal dulu dong beras itu apa. Masa kita mau masak beras langsung digoreng berasnya itu langsung dimasukin ke wajan, kan nggak bisa. Kita harus kenal dulu karakter beras, cara masaknya, airnya, semuanya. Kalau nulis yang pertama harus dikenal adalah kata. Seberapa kenal dia dengan kata. Dari mana cara mengenal kata? Dari membaca. Betul. Sehingga kita bisa membedakan antara lompat dan loncat. Nah, itu sepintas seperti sama, tapi ketika dia tahu benar, itu dua kata yang berbeda, dan banyak lagi kata-kata seperti itu. Kalau seorang yang dengan sadar bahwa dia ingin mampu menulis, maka banyaklah membaca, karena membaca itu akan membuat kita kenal terhadap kata. Koreksi ya kalau keliru ya Bang Herima ya. Seingat saya kamus itu lebih dari 140.000 mungkin. Kamus besar bahasa Indonesia? Ya, lebih 140 ribuan gitu ya. Coba kalau kita mau jujur deh, 1000 kita nyampe nggak sih punya kata itu kalau suruh nulis? Iya, betul. Itu, jadi kalau mau jadi penulis hebat, saya dulu ajarin, ya kamu harus punya banyak kata. Kalau kamu punya banyak bahan baku, ya kamu bisa nulis apa aja. Nah, gitu. Jadi mulai dari membaca dan punya metode. Kemudian ini juga berani. Seringkali bahwa ketika kita mau menulis, ketika buka laptop atau kita buka buku kertas gitu, kita terlalu lama duduk. 1 jam udah pakai musik nih, udah sedia kopi, udah sedia es, cemilan, tapi kita terlalu lama menghadap layar kosong. Baru keluar ide satu kalimat, kita hapus. Nah itu menunjukkan bahwa kita tuh belum berani untuk mengungkapkan gagasan kita. Padahal lebih baik tuliskan aja dulu semuanya di layar kita atau di buku kita gitu, tuliskan aja dulu. Karena draft pertama kita tuh pasti jelek. Mau itu sekelas Ernest Hemingway saja, draft pertamanya dia bilang sampah. Ernest Hemingway. Sehingga dia perlu melakukan proses penulisan ulang yang dalam bahasa kita tuh penyuntingan atau editing untuk berkali-kali menjadi karya yang kita baca sekarang. Nah, kita menulis draft pertama saja sudah seperti menulis masterpiece, karya adiluhung gitu. Jadi bentar hapus, kurang pas ini. Mau sampai kapan ini selesai karyanya? Jadi berani aja mulai, karena kita punya waktu untuk menyunting. Nah ini menarik karena itu kita udah bahas dari sisi-sisi internal ya. Dari sisi penulisnya kita harus siap dulu, harus mau belajar, harus segala macam lah persiapan. Mungkin tidak semua teman-teman sahabat bahasa di luar tuh beruntung dengan lingkungan yang sehat. Katakanlah kita udah buat satu karya nih, kita udah nulis buku, bikin novel sederhana pertama. Kadang-kadang tuh ada teman-teman yang berhadapan sama lingkungan yang tidak suportif. Karya pertama langsung dapat hujatan lah, dapat nyinyiran dan lain-lain gitu. Tidak ada dukungan dari teman-temannya. Nah, pesan Bang Fatih untuk orang-orang yang dalam kondisi begitu bagaimana? Lanjut, karena Cristiano Ronaldo juga waktu masuk ke lapangan tidak dikenal siapa-siapa. Jadi lanjut aja. Dari depan Cristiano Ronaldo juga terus berlatih. Dan siapa sangka ketika laga persahabatan Sporting Lisbon dengan Manchester United, di situ ada Ferguson yang melihat anak ini bisa nih. Nah, menulis juga gitu. Kalau baru satu karya terus kamu merasa sebagai penulis yang agung, susah. Justru ketika ada hujatan itu jangan mundur. Ketika ada hujatan itu justru jadikan sebagai pelecut bahwa kamu tuh bisa berkarya lebih baik dari ini. Dan pilih lingkungan yang suportif itu bukan yang karyamu bagus kok. Justru menurut saya lingkungan yang suportif itu adalah teman yang bisa ngasih tahu karyamu kurangnya di sini. Nah, gitu. Jadi makanya perkara menulis paling pertama adalah perkara mental, bukan perkara laptop kamu GTX-nya berapa. Siap. Bang Fatih. Di era sekarang ini Bang Fatih menulis di platform apa aja sih? Kan ada banyak tuh. Terjadi perubahan ya, kemajuan teknologi nggak bisa dihindari. Penulis pun harus beradaptasi. Saya pakai konsep seperti ini, Bang Herima. Saya meminjam cara kerja seorang pelukis. Pelukis itu bekerja tetap di kanvas, tapi saya suka cara berpikirnya bahwa pelukis itu punya yang disebut dengan studio, punya yang sesuatu ruang kerja disebut dengan galeri. Nah, kita bisa kan studio dan galeri. Ketika dia di studio, dia melukis apa aja.
udah ngawur lah, eksperimen akan dilakukan di situ, banyak karya di situ. Bisa dalam 1 tahun misalnya di studio dia bisa menghasilkan 10 atau 20 karya misalnya. Nanti yang masuk galeri cuma 1 atau 2. Artinya ada proses apa bahasa Indonesianya ya? Kurasi mandiri ya atau kurasi. Ya, kurasi mandiri lah yang dilakukan untuk memilih bahwa ketika masuk galeri ada banyak strategi yang harus dilakukan. Tidak cuma ide saja, tapi tentang market, tentang etika, tentang komunikasi banyak. Ini yang saya terapkan dalam rutinitas menulis saya. Untuk studio saya menulis di Instagram. Kalau dicek di Instagram saya isinya semuanya dita karirnya saya nggak pernah pendek. Saya habiskan 2.200 karakter. Di Instagram saya menulis, di di Facebook menulis, di terutama blog juga saya menulis. Saya menganggap ini sebagai sebuah studio. Saya nulis apa aja tentang masa kecil adik saya, tentang saya potong rambut, semua saya tulis di situ. Karena itu studio. Jadi saya bersenang-senang aja di situ. Tapi ketika akan menjadi buku, ini adalah galeri saya dong. Jadi kalaupun saya punya 100 buku nggak mungkin 100 saya masukin. Nah, jadi ketika akan menjadi buku baru, saya akan dari tulisan-tulisan yang tersebar di media sosial kadang-kadang atau di blog, saya alihkan ke buku gitu. Jadi ada 2 metode bekerja yang saya pakai antara studio dan galeri. Galeri bagi saya adalah buku. Jadi ketika menerbitkan sebuah buku, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan esai atau cerita panjang begitu, berarti itu adalah kerja hasil dari bermain-main, bersenang-senang di studio saya yang artinya ada di media sosial gitu. Oke. Nah, mungkin kalau menurut Bang Fatih yang paling cocok untuk direkomendasikan oleh teman-teman yang baru yang baru mau mulai, misalnya mereka harus pilih antara Tumblr, Wattpad sama blog, mending yang mana? Saya nggak bisa mending yang mana. Kuasai semua. Saya menulis di blog, di WordPress ya. Karena saya tidak menguasai Tumblr. Saya mencoba Tumblr tapi tidak menguasai. Tapi kalau kamu bisa, bagus. Atau di Wattpad atau di platform-platform kepenulisan, ada medium.com, banyak banget. Kalau bisa semua tebar. Jadikan studiomu aja di mana-mana. Jadi ketika orang memasukkan namamu di Google, namamu akan muncul dengan ragam platform dan pastikan dari setiap itu kontennya berbeda-beda gitu. Jadi apa yang saya tulis di Instagram pasti berbeda dengan apa yang saya tulis di blog. Jadi tidak ada satu di post semua. Menurut saya itu tidak sadar dengan pasar, tidak sadar dengan pembaca, karena kita harus sebagai penulis kan pembuat konten juga ya. Dia harus paham juga audiensnya di Instagram itu seperti apa sih karakternya. Audiensnya di TikTok itu seperti apa sih, audiensnya di itu. Nah, saya menulis dengan pendekatan seperti itu. Jadi ketika di Facebook, generasi saya masih main Facebook, tapi generasi adik saya, generasi Gen Z, dia udah nggak main Facebook, dia main lebih banyak di Instagram. Maka ketika di Instagram saya juga menulisnya lebih bahasa anak sekarang, lebih slow gitu ya, lebih bahasa-bahasa kekinian saya pakai, istilah-istilah pergaulannya. Tapi ketika di Facebook enggak, karena di Facebook umuran saya gitu loh, Gen X ya, generasi X gitu di situ semua. Jadi kesadaran penulis untuk bermain di ragam platform akan membuat dirinya mencuat. Itu tadi yang kita bilang bahwa semakin banyak nih, ya kita harus masuk ke situ. Tapi bagaimana kita bisa menonjol daripada yang lain? Makanya mainlah di kolam itu juga. Oke. Nah, buat sahabat bahasa mungkin yang mau menikmati karya Bang Fatih itu bisa mendapatkan aksesnya itu di mana aja, judulnya apa aja, itu boleh mungkin di-share sekaligus promosi nih. Sebetulnya simple aja ya teman-teman sahabat bahasa ya. Ketik aja nama saya ya di Google gitu. Kamu akan terhubung langsung dengan studio saya, Instagram saya, Facebook saya, Twitter saya, dan hampir di semua medium itu saya memang lebih banyak bercerita sih gitu. Karena mau bikin vlog saya nggak pede jadi saya bercerita. Oke. Nah, baik, Bang Fatih. Goals ke depan apa?
Sebetulnya yang kalau dari pencapaian karya ya, saya sih tidak mematok target-target harus laku sekian eksemplar, harus mendapatkan ini bla bla bla. Kalau untuk karya pribadi saya cuma patok ke diri saya tetap produktif gitu aja. Artinya tidak boleh melewati 24 jam tanpa menulis walaupun cuma 100 kata. Itu kan pendek ya 100 kata. 100 kata. Jadi saya pastikan setiap hari saya harus menulis. Tetapi yang ingin menjadi tantangan saya ke depan itu menggairahkan sobat-sobat untuk lebih banyak menulis gitu. Karena apa? Kita semua main media sosial. Media sosial tuh ada fitur takarir atau caption ya. Itu tuh diisi tulisan bukan emoji gitu loh. Itu keselnya di situ gitu loh. Itu diisi tulisan. Kalau dirasa itu tidak penting oleh pengembangnya pasti akan dihapus kok. Toh kalau mau dilihat deh TikTok deh katakan yang katanya platform joget-joget gitu-gitu ya, filter-filter bla bla. Tapi kita tuh sering nggak bohong nih, di atas tuh masih ada teksnya loh. Ada teksnya. Itu butuh apa? Kemampuan menulis juga. Nah, itu yang saya kampanyekan bersama teman-teman juga gitu. Bagaimana kita ikut membangun kampanye menulis gitu loh. Walaupun itu cuma sekedar menulis di media sosial kita gitu. Karena dari situ juga akan menciptakan kemampuan komunikasi lebih ke generasi selanjutnya. Oke. Jangan jadi kaum no caption hashtag ya. Hashtag no caption. Emoji. Padahal itu aja caption ya. Iya, karena ketika di emoji gitu, kasihan pacarmu gitu loh. Dia akan menebak-nebak gitu loh apa artinya bulan yang begini-begini gitu loh. Itu kasihan gitu loh. Kalau kangen bilang aja kenapa sih? Nah, kalau cuma bilang aku kangen kamu kan kurang bagus. Nah, gimana sih nulis aku kangen kamu yang kode-kode tapi tetap indah gitu daripada cuma emoji? Apa yang mau diarti dari emoji? Oh, baik. Nah, mungkin ini kita sudah bicara banyak, Bang Fatih. Mungkin ini sekaligus sebagai pesan penutup. Nah, mungkin kepada para sahabat bahasa yang dua hal nih. Ada yang mungkin sedang mengalami writer's block, yang buntu mau nulis apa. Satu lagi, yang kedua itu adalah yang susah untuk menyelesaikan karya. Dia udah nulis banyak, tapi bikin untuk mengakhiri ini tuh, aduh, kok nggak kelar-kelar gitu. Kok bingung mau menutup sebuah cerita. Okay. Dua hal itu silakan. Pertama, ide blog ya atau writer's block ya. Bagi saya itu alasan-alasan aja sebetulnya. Writer's block atau macetnya ide itu terjadi kalau kamu tidak tahu apa yang kamu tulis. Berarti informasimu kurang. Kalau kamu mau writer's block, coba riset lagi, baca lagi, pikirkan lagi apa yang kurang sehingga kamu ketika menulisnya macet. Kalaupun ternyata sebetulnya informasinya sudah cukup, yang perlu dilakukan itu sederhana sebetulnya. Kamu ambil jarak dulu sama karya kamu. Atur lagi mental kamu untuk tidak terlalu emosional dengan karya itu gitu. Gitu juga dengan karya yang sudah lama digarap tapi nggak selesai. Pikirkan lagi gitu. Kenapa kamu nulis ini? Goal kamu tuh apa? Itu timbang lagi apakah memang perlu dicapai apa enggak. Kalau enggak ya ganti karya lagi yang baru, nggak masalah juga gitu. Tapi bagi saya kemacetan menulis karena kita kurang riset, kurang informasi. Ya solusinya jelas, tambah informasi, tambah riset, pasti lancar lagi kok nulisnya. Baik sahabat bahasa, sepertinya sudah banyak hal juga yang kita bahas dari tadi. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Mudah-mudahan siniar kali ini tuh bisa jadi inspirasi buat kamu, bisa jadi motivasi buat yang ingin menulis. Jangan pernah menyerah pada tantangan-tantangan yang ada ya. Lewati aja, karena semua orang tuh berproses melewati segala hal. Jadi amatir dulu tidak masalah, jangan gengsi, takut jelek atau karyanya bagaimana ya. Terima kasih Bang Fatih ya. Sama-sama Bang sudah membagi waktunya, berkesempatan berbagi dengan sahabat bahasa di sini. Kami doakan semakin sukses dan makin banyak lahir karya-karya luar biasa dari Bang Fatih. Sama-sama. Baik. Sahabat bahasa, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.